Senang kita boleh bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi seringkali kecil tapi bisa menghancurkan. Nah, suatu kali Tuhan pernah memberikan satu perumpamaan bahwa Dia mengumpamakan umatnya itu bagaikan satu kebun anggur, di mana dikatakan dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 1 dan 2, di lereng tanah yang subur. Nah, kemudian tanah itu dicangkul dan dibuang batu-batunya. Setelah itu dia mendirikan menara jaga, dikasih benih yang baik. Ada menara jaga dan kemudian ada tempat pemerasan anggur di lokasi kebun itu. Dan dikatakan dia menanti. Setelah dinanti kemudian ternyata memang pohon anggur itu karena tanahnya subur, benihnya bagus, dia menghasilkan buah. Tapi setelah dirasakan ternyata buahnya itu asam. Dan ini mengecewakan. Kenapa? Karena tanahnya subur, batu-batunya sudah dibuang, benihnya bagus, ada yang jaga, ternyata buahnya juga tetap asam. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan kepada kita hati yang sudah dibersihkan, itu tanah yang subur. Hati yang sudah disucikan karena kita percaya kepada Yesus, darahnya menyucikan kita. Dan setelah hati kita subur, bahkan dikatakan dia mencangkulnya, membuang batu-batunya. Ada batu-batu itu, kita dengarkan firman, kita dengarkan khotbah, kita berkomunitas kita, dan batu-batu itu bisa berupa sakit hati, kekecewaan, atau luka, kepahitan, kesombongan. Ada batu-batu yang Tuhan buang. Kita ikut ibadah, kita dengar firman, batu itu dibuang. Nah, kemudian Tuhan kasih benih yang bagus, firman-Nya. Tuhan katakan firman-Nya itu membersihkan, dalam kitab Yohanes pasal 15. Membersihkan dari ranting-ranting yang tidak berpotensi, dibersihkan supaya pohon itu menghasilkan buah. Tapi kenapa kalau toh hasilnya anggurnya tetap asam? Nah, saya coba memperhatikan, ternyata kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 25 sampai yang ke-28, menceritakan tentang lalang dan gandum. Tuhan menaburkan benih yang baik, yaitu gandum, baik. Tapi ternyata dikatakan bahwa ada si musuh, penyusup datang menaburkan benih yang lain, yaitu benih lalang. Dan lalang itu bisa menghancurkan. Saudara, dalam hidup ini tanpa kita sadari bahwa ada si penyusup yang memberikan kepada kita berita-berita, ada hal-hal banyak yang dia taburkan itu dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati orang. Dia coba supaya apa? Supaya si penyusup itu, benih lalang itu menghancurkan tanaman Tuhan yang sesungguhnya. Contoh, dalam beberapa waktu yang lalu ada yang disebutkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir berkata bahwa di dalam vaksin itu ada chip, dalam cairan itu ada chip yang kalau disuntikkan, nah chip itu akan membuat orang tahu. Jadi orang kan bisa mengetahui riwayat kehidupan orang karena ada sudah chip yang diberikan di dalam vaksin. Sebetulnya ini berita yang tidak benar, yang diputarbalikkan oleh orang, yang diedit. Dan berita edit ini menyebutkan seperti itu. Padahal sesungguhnya dikatakan bahwa chip itu ada di boxnya, bukan di dalam cairan vaksinnya, tapi di pelintir. Nah, orang percaya sehingga berkata bahwa ini masa antikris nanti sedang memerintah dengan cara begini, vaksin dimasukkan itu chip. Dan dengan vaksin yang disuntikkan membuat kita jadi orang yang murtad.
Saudara, ini kan berita hoax saja. Ini si penyusup yang berikan dan membuat orang imannya bisa jadi hilang, bahkan jadi hancur. Kenapa? Karena ada berita-berita. Pemerintah juga katakan saring sebelum sharing. Jadi mari kita mau belajar, tahu dulu benih yang baik. Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kalau ada benih yang tidak baik, lalang, jangan biarkan dia ditanam dalam hidup kita. Kita mesti buang benih yang tidak baik itu, karena itu lalang. Jadi Bapak Ibu, cerdaslah dalam bermedia hari-hari ini. Cerdas kita, jangan gampang percaya dengan berita yang kita juga tidak ngerti kebenarannya. Mari saring dulu, tahu dulu berita yang benar sebelum kita bagi kepada yang lain. Supaya jangan si penyusup itu menghancurkan kehidupan kita. Si penyusup, si iblis, dikatakan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin ada benih yang baik, tapi karena si penyusup itu datangkan benih yang tidak baik, dan benih yang tidak baik itu, benih lalang itu menghancurkan benih yang baik. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita semua cerdaslah dalam bermedsos, cerdaslah kita dalam melihat berita, mendengar berita. Jangan gampang percaya dulu, cek kebenarannya. Kenapa? Karena siapa tahu ini si penyusup yang sedang menabur benih dengan tujuan dia mencuri iman kita, dia bunuh kepercayaan kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi khawatir, dan kemudian dia hancurkan kehidupan kita selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, hati-hati dengan si penyusup. Benih gandum, benih yang baik Tuhan sudah berikan. Itu bagian Tuhan. Dia sudah menolong kita, memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada kita. Dan bagian kita, jaga supaya jangan biarkan benih itu ditabur. Bahkan kalau sudah ada benih yang terlanjur ditabur, mari kita buang. Supaya yang baik selalu. Hasilkan buah yang terbaik karena Tuhan sudah lakukan bagiannya dia. Dia berikan yang terbaik kepada kita. Kita juga hasilkan sesuatu yang terbaik yang kita bisa hasilkan dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.